wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida. Ya. Di sini sejarahnya adalah Al-Walid ibn al-Mughirah, ayah daripada Khalid bin Al-Walid, ya, yang sampai akhir hidupnya tidak beriman kepada Allah, ya, pernah mengalami ketertarikan yang luar biasa dengan ayat-ayat Al-Quran, ya. Sehingga dia mengungkapkan ketertarikannya kepada Abu Jahal dengan sebuah ungkapan yang terkenal, wallahi laqad sami'tu anifan ma huwa min kalamil insi wal jin. Ya. Demi Allah, tadi saya mendengar sebuah susunan kata yang tidak mungkin itu ucapan manusia atau ucapan jin. Ya. Ya, begitulah asar dampak balaghah bagi manusia itu, ya. Bagaimana dia merasakan susunan kata yang sangat dahsyat, ya. Nah, inilah yang kita harapkan dari belajar balaghatul Quran, ya. Wallahi laqad sami'tu anifan ma huwa min kalamil insi wal jin, kata Al-Walid bin Mughirah, ya. Wallahi inna lahu la halawah wa inna alaihi la talawah, ya. Sungguh susunan-susunan bahasanya sangat manis dan sangat indah, ya. Ya. Orang nggak beriman, orang benci dengan Islam, tapi karena balaghatul Quran bisa ngomong begitu, ya. Ya. Wa inna alaihi la halawah wa inna lahu la halawah wa inna alaihi la talawah. Kemudian dia katakan lagi, wa inna a'lahu la muthmir wa inna asfalahu la mughdiq, ya. Susunan-susunan katanya dari awal sampai ujung semuanya memberikan makna-makna, memberikan sentuhan-sentuhan yang sangat deras sekali, ya. Terakhir dia katakan, wa innahu la ya'lu wa la yu'la alaih, ya. Apa yang saya dengar dari Muhammad itu sangat-sangat canggih dan tidak mungkin ada ucapan manapun yang bisa menandingi apa yang dibaca oleh Muhammad itu, ya. Itu orang kafir bisa ngomong begitu. Kenapa? Karena faham balaghah, ya. Akhirnya dia menghadap Abu Jahal, ya. Maka Abu Jahal dan kawan-kawan itu semua sepakat mengatakan bahwa Anda ini sebenarnya kena sihir, ya. Jadi di ujung ayat dikatakan, ya, in hadza illa qaulul bashar, ya, innahu sihrun yu'thar, in hadza qaulul bashar, ya. Jadi karena tidak punya pendirian yang kuat, akhirnya dia dalam kebimbangan. Ini yang benar yang mana, ya? Muhammad, Abu Jahal, Muhammad, Abu Jahal, ya. Kebimbangannya ini direkam oleh Al-Quran dengan ungkapan innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar inna hadha qaulul bashar in hadha illa qaulul bashar, ya. Ini menggambarkan satu kondisi bagaimana manusia yang pernah, ya, hanyut di dalam balaghatul Quran. Namun akhirnya sampai akhir hayatnya tidak beriman dan terus bertahan sebagai musuh Islam yang luar biasa, di mana kebenciannya digambarkan oleh Al-Quran, dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu
malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida. Ya. Jadi inilah Al-Walid bin Mughirah yang juga disebut di surat Az-Zukhruf, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryatayn azim, katanya ya. Sesungguhnya mereka berkata, kalau saja Al-Qur'an ini memang suatu hal yang istimewa, seharusnya diturunkannya kepada Al-Walid bin Mughirah, ya, tokoh di Makkah, dan satu lagi Urwah bin Mas'ud, tokoh di Taif, ya. Tapi Allah punya cara tersendiri memberikan, ya, wahyunya kepada hamba-hambanya. Ala kulli hal, itulah contoh bagaimana, ya, balaghatul Quran, sastra Quran, keindahan susunan-susunan Al-Quran itu memberi pengaruh yang besar kepada naluri bahasa manusia. Tapi kalau tidak ada keimanan, maka berhenti secukup ketertarikan, kekagum-kaguman, ya, mungkin bahasanya bisa pakai cet-cet, ya, luar biasa, tapi tidak, ya, mengantarkan manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka bersyukurlah kita, betapapun buruk-buruk balaghah, ya, mufradat aja, kosakata aja belum semuanya, apalagi balaghah. Tapi subhanallah, kok mau beriman, mau tilawah, mau menghafal dan lain sebagainya, ya. Maka sudah seharusnya ini dengan belajar balaghah, keimanan yang ada ini semakin berlipat-lipat insya Allah, ya. Dan alhamdulillah kalau baca, ya, komen-komen ibu-ibu di MKAN, di grup MKAN, itu sudah cukup menunjukkan betapa ketertarikannya dengan balaghatul Quran, walaupun istilahnya cuma dikasih namanya saja, judulnya saja, bukan seluk-beluknya, ya. Ibarat kue cuma dikasih tahu aja, kalau ini pastel, kalau ini misalnya brownies, kalau ini kue apa saja yang cuma dikasih tahu aja nama-namanya sudah dengan komen-komen yang menunjukkan ketertarikannya, apa yang mengatakan baru tahu, luar biasa, semakin cinta Al-Quran, ya, yang sebenarnya apa yang kita bahas tiap pagi itulah salah satu, ya, balaghatul Quran yang sudah kita pelajari secuil ataupun selintas, ya, yang intinya adalah, ya, mura'atul kalam limuqtadal hal, ya, bahwa sebuah kata yang berbalaghah itu, yang memiliki balaghah itu adalah kata yang disusun sedemikian rupa indahnya. Tentu bagi Allah itu sangat gampang, ya, disesuaikan dengan kondisi mukhatabnya, objek bicaranya, ya. Masih ingat di Ramadan bagaimana ada ayat ketika muqtadal halnya orang tua, maka ayatnya mengatakan la taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum, ya. Jangan kamu bunuh bayi-bayi itu karena takut miskin, ya. Karena kamilah yang memberi rezeki kepada kalian wahai orang tua dan juga anak-anaknya. Ketika yang dikhawatirkan itu rezeki anak-anaknya, maka ayatnya mengatakan la taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira, ya.
Adapun orang-orang Arab di zamannya yang berhasil masuk Islam karena pengaruh balaghahnya, salah satunya adalah Umar bin Al-Khattab. Ya. Karena membaca ayat yang menurut dia luar biasa, ya, jadilah beriman, yaitu membaca Thaha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Jadi murni tertariknya karena melihat gaya bahasa atau balaghatul Quran itu. Ya. Begitu juga misalnya Jubair bin Mut'im. Ya. Biasanya kalau kita baca tafsir surat At-Tur, pasti salah satunya ada kisah Jubair bin Mut'im, ya, yang masuk Islamnya karena pengaruh susunan ayat-ayat Al-Quran. Yaitu ketika dia mendengar Rasulullah membaca wa iyyaraw kisfam minas sama'i saqitan yaqulu sahabun markum fadharhum hatta yulaqu yaumahumul ladzi fihi yus'aqun yauma la yughni anhum kaiduhum syai'aw wa lahum yunsarun, dan seterusnya. Beliau menyatakan keislamannya, dan karena ayatnya mengandung ancaman, dia katakan, jangan-jangan ketika saya beranjak dari tempat duduk saya ini, apa yang dijelaskan oleh Al-Quran itu terjadi. Ya, wa iyyaraw kisfam minas sama'i saqitan yaqulu sahabun markum. Ya. Itu contoh baik yang negatif, ya, ataupun yang positif, bagaimana balaghatul Quran itu memberi pengaruh bagi manusia dalam keimanannya. Ya. Nah, inilah sekilas tentang balaghatul Quran. Yang sesungguhnya, ya, namanya balaghah itu dalam semua bahasa ada, ya. Maka untuk memperdekat betapa, ya, balaghah itu memperindah sebuah susunan bahasa, ya. Ya, kalau dalam bahasa kita apa misalnya, ya, apakah kita mengatakan yang hadir di grup ini adalah, katakan, kembang-kembang ahli surga? Wah, amin lah, ya. Kata kembang-kembang ahli surga ini namanya, ya, kata yang berbalaghah, ya. Kalau mau biasa, yang hadir di grup ini, ya, katakan wanita-wanita solihah, udah, ya. Nah, ini kata yang biasa aja, ya. Tapi ketika diungkapkan dengan bunga-bunga atau mutiara-mutiara, ya, kalau dalam ilmu balaghah namanya, ya, tashbihun baligh, ya. Tashbihun baligh, ya. Alhamdulillah acara Zoom ini dihadiri oleh mutiara-mutiara calon surga. Itu namanya baligh, ya. Kalau dalam Al-Quran misalnya, ya, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, ya, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Nah, ini namanya balaghah yang balaghah dengan jenis tashbihun baligh. Bersegeralah masuk surga, bersegeralah meraih ampunan Allah, ya, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ya. Jadi luasnya, ya, benar-benar seluas langit dan bumi. Ya. Ya, bayangkan dengan surat Al-Hadid, ya. Cuma menggunakan istilahnya apakah tasbih muakkad misalnya, ya,
cuma mengatakan sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum, ya. Bersegeralah menuju ampunan Allah, wa jannatin, dan surga, ya. Surganya apa? Ka'ardis sama'i wal ard, ya. Surganya luasnya seperti, ya. 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 Tentu ininya beda, bobotnya, bobot balaghahnya. Yang di Ali Imran arduhas samawati wal ard, di Al-Hadid arduha ka'ardis sama'i wal ard, ya. Kalau dibahasakan di sini, alhamdulillah, grup ini dihadiri oleh manusia-manusia yang bagaikan mutiara, ya, manusia-manusia yang bagaikan mutiara, ya. Ya, tentu lebih tinggi balaghahnya kalau saya katakan alhamdulillah di Zoom ini dihadiri oleh mutiara-mutiara yang gemerlapan misalnya, ya. Ya, kalau bahasa Qur'annya yang satu arduhas samawati wal ard, yang satu ka'ardis sama'i wal ard, ya. Ya, kenapa yang di Ali Imran ditasbihkan dengan tasbih baligh, ya, dengan perumpamaan yang puncaknya, ya. Satu, karena penerimanya adalah orang-orang istimewa, uiddat lil muttaqin, ya. Penerima yang istimewa, ya. Amal-amalnya istimewa. Apa amalnya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, ya. Infaknya, ya, baik dalam kondisi susah apalagi kondisi lapang, ya. Wal kadhiminal ghaidha, pandai menahan amarah, ya. Wal afina 'anil nas, banyak memaafkan orang-orang yang salah. Banyak amal solehnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Segera bertobat apabila melakukan dosa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, ya. Maka surganya digambarkan surga yang sangat ideal, ya. Luasnya seluas langit dan bumi. Tapi kalau di Al-Hadid luasnya seperti, ya. Jadi yang namanya seperti tentu tidak 100%, ya. Seperti langit dan bumi. Disediakan untuk siapa? Ya disediakan untuk orang-orang beriman yang standar aja. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih, ya. Amalnya kayak apa? Nggak dijelaskan. Amalnya standar aja lah. Pokoknya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nggak dijelaskan. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim, ya. Ini untuk menguatkan kembali betapa, ya, dengan memahami balaghah, ya, manusia atau orang-orang beriman bisa memahami betapa ayatnya boleh mirip tapi, ya, bobot pemahamannya, ya, sangat berbeda, ya. Ya. Apakah misalnya may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha, ya. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha, ya. Jadi siapa yang memudahkan urusan orang lain, ya, istilahnya dalam bahasa Arab syafaat, ya. Ya, saudaranya katakan lagi darurat butuh dana yang banyak, kemudian dia meminjamkan, itu namanya syafaat, ya. Maka orang ini Allah katakan yaqul lahu nasibum minha, ya. Ya, tapi kalau membantu orang lain dalam kejahatan, ya, ya, membantu orang lain dalam kejahatan, ya,
Apakah orang lain itu butuh uang tapi uangnya untuk maksiat malah dikasih, maka Allah katakan yakullahu kiflum minha. Kalau yang baik nasib, kalau yang jelek kiflun. Apa pesan balaghahnya? Ya, pesan balaghahnya ketika syafaat itu diarahkan kepada kebaikan, maka balasannya berlipat-lipat. Ya. Karena balasan berlipat-lipat disebut nasib. Ya. Walaupun kata nasib itu ya, bisa juga balasan yang sifatnya biasa aja. Ya. Tapi pada umumnya nasib itu untuk balasan yang berlipat-lipat. Ya. Walaupun di ayat yang lain ada kata nasib, ya, menunjukkan balasan yang biasa-biasa saja. Para pengikut-pengikut kejahatan nanti akan menggugat para pemimpinnya. Ya. Kami kan sudah menjadi pendukung-pendukung kalian. Dapat apa kami ini? Ya, diungkapkan di surat Ghafir. Fahal antum mughnuna anna nasibam minan nar. Ya. Tapi kiflun itu balasan yang nggak berlipat-lipat. Ya. Sekarang siapa yang menolong orang dalam kejahatan, dia mendapatkan kiflun, ya. Mendapatkan bagian dosa apa adanya, ya. Nggak dilipat-lipatkan. Ya. Itu ya, bagaimana Al-Quran memilih kata, walaupun dalam satu ayat maknanya sama, dipilih kata yang berbeda untuk memberikan pesan yang pasti berbeda, ya, yang difahami oleh orang-orang yang memahami balaghatul Quran. Ya. Dan sekaligus agar ayat ini tidak bertentangan dengan ayat yang lain yang menjelaskan masalah balasan kalau baik dilipat gandakan 10 kali, kalau jelek apa adanya, tapi tidak dengan ungkapan yang atau dengan bentuk balaghah yang lain. Misalnya di akhir surat Al-An'am, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Di Al-An'am digunakan falahu asyru amthaliha. Di di An-Nisa cukup yakullahu nasibum minha. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Ya. Inilah sekilas tentang urgensi balaghatul Quran, ya, di dalam kehidupan orang-orang beriman di dalam berinteraksi dengan Al-Quran, yang tentu ini merupakan ilmu yang sangat luas sekali, ya. Ya. Sehingga memang nggak ada habis-habisnya, ya. Ya. Mungkin yang dulu pernah belajar tajwid merasakan seperti apa luasnya tajwid, yang belajar tahfidz seperti apa mujahadah tahfidz, sekarang nambah lagi mujahadah balaghah, ya. Apalagi kalau nanti nyambung ke ilmu qiraat, wah, lautan lagi, nyambung ke ahkamul Quran, lautan lagi, ya, nggak ada habis-habisnya, ya. Tentu insya Allah ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu, ya, segala yang nggak bisa dijangkau semuanya maka usahakan jangan ditinggal semuanya, ya. Alhamdulillah sekilas sudah kita pahami tentang urgensi balaghatul Quran di dalam berinteraksi dengan Al-Quran, yang sungguhnya kajian-kajian yang telah kita nikmati tiap pagi itulah, ya, contoh-contoh daripada balaghatul Quran, ya. Sekilas mari kita pahami, karena kita menentukan kitabnya adalah kitab Balaghatul Kalimah fit Ta'biril Qur'ani, ya.
kitabnya Balaghatul Kalimah fit Ta'biril Qur'ani yang ditulis oleh Asy-Syaikh Fadil bin Shalih As-Samarra'i ya. Samarra itu sebuah negeri atau sebuah daerah ya, semacam provinsi gitu kali ya, atau semacam ibu kota wallahu alam di negeri Irak ya. Sehingga karena beliau kemudian tinggalnya saat ini di Syariqah. Syariqah itu di sebuah daerah di Emirat ya, maka beliau mempopulerkan namanya dengan As-Samarra'i. Artinya aslinya saya ini orang Irak dari daerah Samarra ya. Ya cukup sepuh karena lahirnya 1933, berarti sekarang usianya 87 tahun wallahu alam. Belum dapat informasi apakah masih di dalam qaidul hayah ataukah sudah almarhum wallahu alam. Hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran dari beliau ini, di mana kita akan mempelajari salah satu kitabnya dari kurang lebih 20 kitab ya, baik yang sudah terbit maupun yang belum terbit ya. Ya begitulah ahlul ilm ya. Ahlul ilm zaman dahulu ya. Berkarya itu merupakan zakat ilmunya ya. Ya tentu nggak ada yang menuntutnya, bukan seperti kita bikin bikin tesis S2 S3 yaitu karena perintah dari universitasnya ya. Tapi kalau ahlul ilm aslinya yang memerintahkan adalah konsekuensi keilmuan yang telah dipelajari ya, maka membuat dirinya harus menulis ya, harus menghasilkan tulisan ya sesuai dengan bidang yang dia pelajari ya. Aslinya yang dia pelajari adalah ilmu nahwu ya. Tokoh ilmu nahwu yang sangat dikagumi oleh beliau itu namanya Ibnu Jinni, sehingga beliau punya tulisan khusus tentang kehidupan Ibnu Jinni ya, sebagai tokoh nahwu yang dia pelajari ya. Khotillah rahmakunallah ya. Di dunia akademi di Arab ya, apalagi di sini ya, mahasiswa yang biasanya dianggap religi itu adalah mahasiswa yang fakultas tafsirul Quran ya. Selain itu ya tergantung orangnya. Kalau orangnya rajin ibadah bisa saja walaupun dia itu di kedokteran tapi dokter yang soleh solehah. Kalau dia sebagai insinyur yang soleh solehah ya. Ya, termasuk dalam hal ini, dalam dunia akademi ini, orang-orang yang belajar dalam Qismun Nahwu, fakultas Nahwu ya, ataupun fakultas sastra Arab ya, Kuliatul Adab ya. Itu pada umumnya tidak memiliki satu kesolehan yang khusus, tidak memiliki tadayyun, komitmen dengan agama yang baik ya. Tapi tidak terjadi pada diri beliau ya. Beliau sebagai pakar nahwu justru ya sangat soleh ya, bahkan sangat dai ya, karena beliau ya di Irak termasuk salah satu perintis ya gerakan dakwah di Irak bersama salah satu senior dakwah, gerakan dakwah di Irak, Syekh Mahmud Shawwaf ya. Sehingga dalam dunia gerakan dakwah ya, beliau sangat dikenal sebagai senior dakwah ya, terutama di Irak ya. Sehingga kalau
ibu-ibu pernah membaca salah satu tulisan Syekh Abdul Karim Zaidan ya, dalam fiqh dakwah ataupun dalam tulisan Thaqafah Islamiyah yang lain ya. Maka salah satu kitabnya, kitab yang ditulis oleh Syekh Fadil ini juga ada yang mendapat kata sambutan dari Syekh Abdul Karim Zaidan. Ini menunjukkan betapa beliau sangat akrab dengan tokoh-tokoh gerakan dakwah di dunia Islam, apakah di Mesir, karena juga kuliahnya juga pernah di Mesir, di S2-nya ya. Ya. Ala kulli hal, yang dari ibrah ini yang saya maksudkan adalah inilah salah satu barokah dakwah, barokah tarbiyah ya, bahwa manusia bisa belajar apa saja, ilmu apa saja, tapi tetap mengikat manusia itu dengan Allah, dengan wahyu Allah, dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di betapapun beliau spesialisasi nahwu dan adab sastra, ya, tapi orang bingung, ya, tapi kok kemampuannya kayak mufassir gitu, ya. Ini karena beliau menjadi orang yang cukup jarang bisa menyatukan antara ilmu nahwu dan ilmu tafsir. Ya. Siapa saja yang pernah berguru langsung dengan orang Arab, termasuk saya, ya, belum pernah punya guru ilmu nahwu atau ilmu balaghah, ilmu adab, ya, yang memiliki ruhiyah ya, seperti Syekh Fadil ini. Ya. Kenapa? Ya karena tidak tersentuh oleh gerakan dakwah, tidak tersentuh oleh proses tarbiyah Islamiyah, sehingga pakar nahwu, pakar adab, ya, pakar balaghah, ya. Ya, namun kita merasakannya hanya sebagai pakar saja. Ya. Ya, dan betapa capeknya belajar dari orang-orang seperti itu. Ya. Kenapa capek? Karena ya namanya belajar bahasa Arab, ya, yang seharusnya contoh-contohnya tidak ada yang lebih indah dari Al-Quran. Ya. Tapi kalau pakarnya itu tidak memiliki hubungan langsung dengan Al-Quran, ya, maka sangat jarang sekali menjadikan Al-Quran sebagai rujukannya. Rujukannya apa? Utamanya adalah syair-syair bangsa Arab zaman dahulu. Ya. Al-Quran cuma asal aja. Ya. Tapi beda dengan Syekh Fadil ini, ya, karena barokah dakwah, barokah tarbiyah, ya, semuanya bisa dikaitkan dengan Al-Quran, berbagai macam bab-bab terkait dengan Al-Quran, sehingga umat yang tadinya nggak tertarik dengan Al-Quran karena tulisan ataupun ceramah-ceramah Syekh Fadil ini, tidak sedikit yang kemudian jatuh cinta dengan Al-Quran. Ya. Ya, salah satu contohnya ada kalau kitab balaghah yang sifatnya untuk kelas dasar itu, ya, ada tulisan Syekh namanya Mustafa Ali Al-Jarim. Ya. Biasa dipelajari kalau di Mesir sana, ya kira-kira tingkat SMU-nya gitulah, ya. 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 Nama kitabnya namanya Al-Balaghatul Wadhihah. Ya. Ya, bisa carilah di Google Al-Balaghatul Wadhihah. Ya. Ya. Kalau kita buka Al-Balaghatul Wadhihah ini, ya, yaitu kitab yang bahas tentang balaghah, ilmu balaghah, maka sangat sedikit sekali contoh-contoh Al-Qur'annya. Ya. Ya, mungkin bisa disebut 90% contoh-contohnya adalah syair-syair bangsa Arab, sehingga ya kita dulu nggak dipelajari salah, ya. Karena kita tidak disadarkan bahwa kalau kamu paham ini, kamu akan lebih
bukan sekadar lagi paham, bahkan kamu lebih menikmati Al-Quran. Ya. Kalau saja dulu waktu saya belajar tersadarkan seperti itu, mungkin akan lebih semangat. Ya. Lebih semangat, ya, tidak terbawa oleh contoh-contoh yang ya terkadang ya karena syair-syairnya biasanya syair jahiliyah, ya contoh-contohnya bisa nggak jauh-jauh dari urusan wanita, ya gambaran wanita seperti ini seperti itu dan seterusnya, ya. Nah, itu sekelumit dari kehidupan Syekh Fadil As-Samarra'i, ya, tokoh ilmu nahwu, pakar ilmu nahwu yang bisa memadukan langsung dengan Al-Quran, sehingga sangat indah ketika Al-Quran itu dipadukan dengan Al-Quran, ya. Hal yang lain yang menjadi ibrah dalam kehidupan Syekh Fadil ini adalah masa remajanya yang agak pahit, ya. Kenapa pahit? Karena beliau katakan, ya, ana rajulun mutasyakkik, ya, saya pernah mengalami pribadi yang jatuh ke dalam keraguan-raguan, ya. Ragu tentang Allah, ragu tentang Rasulullah, ragu tentang Al-Quran dan lain sebagainya, ya. Menurut dia, ya, apa yang kita sebut itu bab-bab akidah, menurut dia itu semua iddia. Iddia itu semacam omong kosong semua itu, ya. Ya tentu aja kalau karena yang ngomong ustadz sudah pasti dia akan mengunggul-unggulkan Allah, mengunggulkan Al-Quran. Itu yang pernah dialami oleh beliau, ya tidak terlepas dari memang ghazul fikri, ya, khususnya di Irak itu memang sangat kuat. Kalau di Indonesia pernah mengalami gempuran dari fikroh komunis, kalau di sana sosialis, ya, dengan sebuah partai yang namanya Al-Ba'ath yang juga dipimpin oleh Saddam Hussein, ya, tokohnya bernama Aflaq, ya. Kalau di Arab itu termasuk di Irak, ya, itu tidak terlepas apa yang terjadi ghazul fikri di Irak dan bisa menimpa siapa saja, ya. Tidak sedikit orang-orang yang mengalami seperti ini. Apakah di Mesir Said Qutb juga pernah mengalami kehidupan liberal kalau istilah sekarang, ya. Di Kuwait ada tokoh dai yang cukup alim, Syekh Muhammad Al-Qattan, Ahmad Al-Qattan, juga pernah terbawa oleh pemikiran komunis, ya. Ini bisa dialami oleh siapa saja, ya. Tapi lagi-lagi inilah barokah dakwah, barokah tarbiyah, ya, yang merubah masa kelam seseorang, ya. Intinya beliau katakan keraguan-raguan saya itu semuanya pada akhirnya, ya, jawaban-jawabannya saya temukan yang bisa merubah saya, meyakinkan saya adalah dari Al-Quran, ya. Sehingga dari perjalanan hidup ini beliau menulis pengalamannya dalam 2 kitab, ya. Satu namanya kitab Nida'ur Ruh, ya. Tentu tidak untuk dikaji ini, ya. Nida'ur Ruh ini bagusnya cuma dibaca karena kitab thaqafah, ya. Yang satunya lagi kitab Nubuwwatu Muhammad, kenabian Muhammad. Bahkan dia tulis secara khusus Nubuwwatu Muhammad minasyakki ilal yaqin, ya. Ini pengalaman saya dari kehidupan yang tadinya saya ragu, apa iya ada manusia seperti Muhammad, ya. Tapi ketika dia pelajari ayat-ayat Al-Quran itu, ya, dari situ dia mengenal siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus yang saya ingat itu ketika dia mentadabburi ayat,
ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu ya'simuka minan nas. Ini membuat dia sangat tersentuh. Nggak mungkin ada manusia dapat jaminan keamanan seperti ini kalau bukan manusia istimewa, ya. Baca lagi, ketemu lagi ayat yang semacam ini. Misalnya ayat fasayakfikahumullah, ya. Misalnya ayat seperti inna kafainakal mustahziin, ya. Bagi beliau waktu masih ragu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat inilah yang meyakinkan, ya, dirinya tentang kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bersyukurlah kepada Allah kalau kita tidak mengalami kehidupan keraguan-raguan seperti ini. Tapi sayang kalau tidak diproses bagaimana menjadi sebuah keyakinan yang lebih besar lagi, ya. Itu ibrah, salah satu ibrah yang lain, ya, tentang kehidupan Syekh Fadil, ya, bahwa jangan pernah pesimis dengan masa lalu yang atau latar belakang yang tidak indah, ya. Sesungguhnya peluang itu selalu terbuka. Istilah ayatnya apa? Ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, ya. Maka sejak beliau merasakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keyakinannya terhadap Al-Quran berlipat-lipat, ya. Sehingga dari sekian banyak tulisannya, ya, itu bisa disebut 90% semua bab Al-Quran semua, ya. Ya, apakah ada tulisan yang lain, ya, yang sudah kita miliki, namanya Balaghatul Kalimah fit Ta'biril Qur'ani. Ada yang khusus judulnya At-Ta'birul Qur'ani. Ada yang judulnya Munasabat bainal ayat wassuar, korelasi antara satu surat dengan surat yang lain atau ayat dengan ayat yang lain. Ada 2 jilid besar, ya, yang beliau tulis selama 10 tahun, judulnya Ma'anin Nahwu, ya. Ya, sesuai dengan kepakaran beliau, ya, yang intinya bagaimana ilmu nahwu itu sebenarnya bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk memahami tafsirul Quran, ya. Ya, sebetulnya kitab-kitab dahulu sudah ada, cuma ya belum bisa ya, mungkin untuk zaman saat ini, ya, tidak bisa menggugah orang tentang balaghatul Quran dari ma'ani nahwu itu, ya. Sebutlah yang sering menjadi rujukan beliau itu adalah kitab tafsir yang besar, apakah tulisan Ar-Razi, tulisan Al-Alusi, apakah tafsir Al-Bahrul Muhit, apakah tafsir At-Tabari dan lain sebagainya, ya, yang barangkali umat saat ini boro-boro melihatnya, mengkajinya, ngelihat barangnya juga, ya, nggak semua orang pernah ngelihat tafsir-tafsir yang raksasa seperti itu, ya. Jadi karena kemudian jatuh cintanya luar biasa dengan Al-Quran, ya, maka kehidupannya banyak terfokuskan oleh Al-Quran, ya. Nggak henti-hentinya mentadabburi Al-Quran yang kemudian menjadi sebuah menjadi sebuah penuangan yang bisa dinikmati oleh umat Islam saat ini, ya. Jadi sebuah karya tulis, ya, yang dinikmati oleh umat, ya. Cukuplah sebuah bukti yang luar biasa bagaimana beliau
sangat memperhatikan tadabbur Al-Quran sampai ya di salah satu tidurnya saja mimpinya itu mentadabburi Al-Quran. Ya. Ya. Bahkan dalam mimpi itu beliau mendapat pertanyaan, ya. Pertanyaan, apa bedanya la ilaha illallah, apa bedanya wa ma min ilahin illallah. Ya. Itu kalau pakai terjemahan artinya sama, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Terjemahan, tapi kalau pakai adab itu tentu, kalau pakai balaghah kan beda. Ya. Jadi kalau kita baca surat Al-Imran kan, inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah. Ya. Mimpi, ya, ditanya orang tentang apa bedanya la ilaha illallah yang ada di surat Muhammad, fa'alam annahu la ilaha illallah, dengan wa ma min ilahin illallah. Ya. Beliau katakan, ya, saya itu sebelum mimpi itu terfikir aja enggak, ya, bahwa ada ayat yang seperti ini. Ya. Tapi tiba-tiba terbawa dalam mimpi, ada orang yang bertanya, Syekh ini apa bedanya? Ya. Ya. Dan saat itu beliau bisa menjawab, ini beda, ya, la ilaha illallah ini kira-kira seperti ini. Kalau ma wa ma min ilahin illallah seperti itu. Terbangun. Ya. Begitu terbangun, ya, beliau sangat sangat merasa mendapat kehormatan, ya, dari Allah, ya. Mimpi aja sedang mentadabburi Al-Quran, bahkan mendapat pertanyaan dari seseorang. Cuma sayangnya, kata beliau, ya, begitu bangun yang saya ingat cuma pertanyaannya saja, ya. Yang saya ingat cuma temanya saja, apa bedanya la ilaha illallah wa ma min ilahin illallah. Lupa bahwa saya pernah menjawab dalam mimpi itu. Ya. Akhirnya saya harus mempelajari kembali apa itu bedanya la ilaha illallah dengan wa ma min ilahin illallah. Ya. Butuh 15 hari saya untuk menemukan, ya, perbedaan dari la ilaha illallah wa ma min ilahin illallah, membuka berbagai macam kitab tafsir, ya, karena tidak banyak beliau menemukan mufassir yang juga menjelaskan apa perbedaan. Nggak mungkin Allah, ya, yang satu mengungkapkan dengan istilahnya nafiyatun lil jinsi yang sifatnya standar la ilaha illallah, yang satu wa ma min ilahin illallah. Ya. Akhirnya ditemukanlah perbedaannya, ya. Dan kita saat ini, ya, alhamdulillah nggak perlu 15 hari, nggak perlu mimpi-mimpi, udah langsung dapat instannya. Ya. Ya, intinya, ya, la ilaha illallah tidak Tuhan selain Allah. Tapi ketika ungkapannya wa ma min ilahin illallah itu memiliki makna penekanan yang lebih kuat dari sekedar la ilaha illallah. Ya. Ya. Kalau la ilaha illallah, rumusnya kan la plus illa, la ilaha illallah. Ya, kalau dalam bahasa biasa, ya, ya, la ilaha la rajula illa fiddar misalnya, ya. Tapi ketika rumusnya ma ketemu min, itu penekanan tiada Tuhan selain Allahnya lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Ya, karena ada latar belakang yang membutuhkan sebuah penjelasan yang harus lebih kuat. Nggak cukup kalau la ilaha illallah, harus penjelasannya inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah. Ya. Ya, ini di Ali Imran. Ya, kalau dirunut dari sebelumnya, ya, ini penjelasan tentang orang yang susah diajak mengimani tentang Nabi Isa. Ya. Nabi Isa itu hanya manusia biasa, itu susah sekali. Sehingga Allah perlu menjelaskan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Belum berhasil, tambah lagi al-haqqu min rabbik fala takum minal mumtarin. Belum berhasil, ya kita mubahala aja sih.
mubahalah aja siapa yang benar di antara kita. Apakah yang meyakini Isa seperti yang dipahami oleh orang Nasara atau Isa yang dipahami oleh Rasulullah. Ya, ternyata mereka nggak berani mubahalah. Sudah ditentukan jadwalnya, saat hari hanya nggak ada yang datang. Ya, maka Allah perlu menjelaskan bahwa betul-betul tiada Tuhan selain Allah. Wa ma min ilahin illallah. Ya. Ya, itulah salah satu sekelumit kehidupan beliau yang ini berlaku bagi siapa saja, seperti yang Allah katakan, inna anzalna alaikal kitaba linnasi, inna anzalna alaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Ya. Bahwa dari Al-Quran ini sesungguhnya ya, tidak saja dari hasil yang kita pelajari, ya, tapi pemahaman Al-Quran itu juga bisa dihasilkan dari tadabbur kita. Ya. Tentu untuk mengecek tadabburnya lurus atau mengandung hawa nafsu, ini tergantung dengan fikrah yang dibangun, tergantung akidah yang sudah dibangun. Selama fikrahnya bagus, akidahnya bagus, insya Allah tadaburnya akan bagus juga. Ya. Baik, itulah sekelumit, masya Allah udah lebih sejam ya. Itulah sekelumit tentang Syekh Fadil As-Samarra'i, ya. Yang juga ya bisa disebut artis gitu ya, karena di televisi Emirat ya selalu tayang dengan rubrik namanya Al-Lamsatul Bayaniyah, ya. Tayang di seluruh dunia Arab, ya, bahkan di Eropa juga tidak sedikit para pendengarnya yang dari Eropa, dari London, dari Jerman yang ikut dalam tanya jawab di setiap rubrik yang diasuhnya. Ya. Baik, terakhir ini semua merupakan muqaddimah ya yang harus kita pahami dari buku beliau ya yang judulnya Balaghatul Kalimah, ya. Betapapun yang dijelaskan oleh beliau itu dari dunia balaghah itu sendiri, ya kira-kira ya cuma setetes aja lah, ya. Ilmu balaghah itu sangat luas, yang akan kita pelajari itu cuma setetesnya dari ilmu balaghah yang ada, ya. Ya betapapun setetes, ya, luar biasa juga mujahadahnya, ya. Jadi beliau nanti di kitab ini hanya menjelaskan kurang lebih tentang 7 hal-hal yang menunjukkan adanya balaghah. Ya. Di bab pertama itu ada bab namanya adzikru wal hadzfu. Ya. Ayat-ayat apa dibalik balaghah, ya, ayat-ayat yang ada huruf yang disebut, ada huruf yang tidak disebut. Ya. Sebetulnya sudah pernah kita pelajari, ya. Tapi nggak apa-apa biar lebih kuat. Ya. Kita kan pernah belajar kenapa ada ayat, ya, misalnya malam yastate, di bawahnya yaste, ya, di atasnya yastate, di bawahnya yaste, ya. Maka yastate disebut dengan bab adzikru, yaste disebut dengan al-hadzfu, ya. Masih ingat insyaallah di pelajaran subuh, ya, apakah ayat famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u, ya. Apakah ayat, ya, mungkin kalau ini belum, tatanazzalu dengan tanazzalu, ya. Hal unabbi'ukum 'ala man tanazzalus syayatin, ya. Tapi kalau ayat istiqomah tatanazzalu 'alaihimul malaikah, ya. Ini Allah menambah tak, mengurangi tak, ada tadzakkarun, ada tatadzakkarun. Ya,
Ini di bab-bab pertama yang beliau bahas ya. Ya, beliau juga di akhir-akhir membahas tentang ta'awur ya. Ta'awur itu apa artinya? Ta'awur itu menggunakan kata yang berbeda dalam topik yang sama ya. Ya, misalnya apa? Al-Baqarah juga ada topik Bani Israel. Apalagi Al-A'raf ada juga topik Bani Israel ya. Ya. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar ya. Famfajarat, itu di surat Al-Baqarah ya. Tapi kalau di Al-A'raf ya, fadrib bi'asakal hajar fambajasat ya. Ini kisahnya sama kok, satu famfajarat, satu fambajasat ya. Ini yang disebut dalam ilmu balaghah ta'awur ya. Ya. Ya, kalau dipelesetin supaya nggak ngawur memahaminya ya. Jadi ta'awur itu sebuah adab menyesuaikan dengan topik yang sedang dibahas ya. Di Al-Baqarah itu pembahasan Bani Israilnya adalah pembahasan tentang sedang didekati agar beriman. Ya, kalau istilah tafsirnya di Al-Baqarah fi maqamit takrim ya. Penjelasan Bani Israilnya fi maqamit takrim ya. Maka di situ diawali dengan wah, keren sekali ya Bani Israil ya. Padahal ya Bani Israil itu sama dengan ya ayyuhal yahud misalnya ya. Tapi kalau Yahud nggak keren, tapi kerennya ya Bani Israil, wahai anak cucu Nabi Yakub ya. Dalam rangka direkrut agar beriman, sehingga ketika mengingatkan proses mereka proses kakek moyang mereka saat kekurangan air kemudian minta air kepada Musa, maka pukullah tongkat itu maka memancarlah air, famfajarat ya. Ya. Tapi kalau di Al-A'raf bukan maqamut takrim, namanya maqamut takri ya, ya. Isinya sedang mencambuki Bani Israel, ibaratnya bahasa bebasnya dalam secara umum, kalian ini nggak tahu diri, udah dikasih banyak nikmat oleh Allah, kalian tuh masih kufur ya. Ya, ayatnya dimulai dengan wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Dijawab oleh Musa, qala innakum qaumun tajhalun ya. Setelah diselamatkan dari Fir'aun, menyeberang ke Laut Merah, sudah selamat, mereka melihat sekelompok kaum sedang menyembah berhala ya. Bisa-bisanya mereka minta kepada Musa, wahai Musa, kita buatin dong berhala kayak mereka. Marahnya luar biasa Musa itu ya. Dasar kalian memang orang yang bodoh. Qala innakum qaumun tajhalun inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun ya. Jadi namanya bahasa marah ya harus disesuaikan istilah-istilah orang yang sedang marah ya. Maka terpancarnya air tidak lagi famfajarat tapi fambajasat ya. Ya. Jadi sumber air itu ya ketika deras airnya infajarat, tapi ketika sumber air itu airnya sudah mulai menyusut ya, maka bahasa Arabnya imbajasat ya. Allah beri air tapi airnya yang sudah sedikit memancarnya, nah, itu pakai imbajasat ya. Ya, dalam hal ini disesuaikan dengan topik umum daripada ayat ini yang dalam istilah balaghahnya disebut at-ta'awur ya. Ya. Nah, itu gambaran sekilas tentang isi kitabnya yang kurang lebih ada 7 bab ya, hal-hal semacam ini ya yang bisa kita pelajari ya. Terakhir yang bisa kita pelajari adalah betapa ketika dalam bahasa Arab dibahas tentang balaghah ya, maka sudah pasti
pasti ada fasohah. Ya. Kalau ada balaghah pasti fasohah. Tapi yang fasohah belum tentu balaghah. Ya. Artinya apa? Ya, betapa baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa rahman rahimnya Allah kepada manusia ini ketika diturunkan Al-Quran, tidak saja dijamin balaghahnya, tapi juga dijamin fasohahnya. Ya. Disebut fasohah gimana? Disebut fasohah itu apabila huruf-huruf yang dipilih oleh Allah itu selalu huruf yang mudah diucapkan. Ya. Ya. Jadi misalnya orang Arab kagum dengan ayat ahad. Ya. Ya. Ayatnya bunyinya gimana? Ya bani Adama alam ahad ilaikum. Ya, alam ahad ilaikum ya bani Adama alla ta'budus syaitan. Ya. Ayat ini sangat fasih. Ya. Fasihnya apa? Fasihnya karena ayatnya semua ada di halqi semua. Ahad. Ya. Ayatnya halqi semua tapi gampang diucapkan. Ya. Ya, dalam bahasa selain Al-Quran ada yang halqi semua tapi susah diucapkan. Ya. Ya. Ada sebuah pohon tertentu dalam bahasa Arab itu, bahasa Arabnya ho. Ya, ya. Bisa nggak pada nyebutin ho? Ya, ya. Nggak ada kan di Al-Quran yang modelnya begitu. Ya. 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 Padahal sama-sama halqi semua. Ahad, ho. Ya. Tapi alangkah indahnya mengucapkan kata ahad. Ya. Ya. Ya, ini yang saya katakan betapa indahnya kalau saja ilmu balaghah itu kaitannya langsung dengan Al-Quran, karena contoh terbesarnya memang Quran. Ya. Ya. Juga disebut fasohah dan balaghah. Ya. Betapapun mengalami pengulangan huruf yang banyak tetap indah diucapkan. Ini menunjukkan fasohah. Ya. Ya, waktu Ramadan masih ingat kan saya ajari sebuah ayat yang full mim. Ya. Full mim. Qila ya Nuh bid minna bisalam. Qila ya Nuh bid bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna adzabun alim. Itu kalau dihitung kira-kira mimnya ada 16. Ya. Ya, satu ayat, satu potongan susunan kata full mim tapi enak diucapkan. Ya. Bahkan ada yang full mim kita nggak ngerasa banyak mimnya. Yaitu kalau ibu-ibu baca ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh. Ya. Ya. Ini satu ayat, satu halaman, mimnya kalau dihitung kira-kira berapa? 27 mim. Ya. Tapi kita enak aja mengucapinnya. Ya, ya. Ada yang full fa, ya, ya. Yang baca syu'ara akan membaca ayat wa fa'alta fa'latakallati fa'alta wa anta minal kafirin. Full fa enak aja diucapkan. Ya. Ya, selain Al-Quran, ya, ada susunan kata dengan full kaf tapi nggak enak diucapkan. Ya. Ya, ada ungkapan Arab, ungkapan orang Arab zaman dahulu bunyinya begini, malakum takakatum katakaku ikum hadza, ya, ifranqi'u. Ya, bisa nggak ngomong begitu? Ya. Ya, artinya jelas. Ya. Ngapain sih kalian ngumpul-ngumpul begini? Ya, pergi sana. Ya, artinya maksudnya begitu. Tapi ngucapinnya kok ribet banget, malakum takakatum katakaku ikum hadza ifranqi'u. Ya, ya. Ya, semua bahasa begitu ya. Bahasa Jawa ya kalau yang modelnya begini itu ya apa? Misalnya laler, lari, rolas. Ya, ya. Lalet apa? Sayapnya 12. Itu susah diucapkan ya. Kalau suruh ngucapin 5 kali berturut-turut pasti belibet-libet itu ya. Ya itulah bahasa ya. Al-Quran hanya memilih yang fasih saja. Ya. Pemilihan kata fasih, susunan kata fasih,
Yang ketiga, makomnya fasih. Ya, ya. Saat ayatnya lagi baik-baikin istilahnya, kayak cerita Bani Israel tadi, semua penggunaan katanya menyesuaikan. Ya, ya. Jadi wa'idhistasqa tadi kalau kita baca di Al-A'raf beda. Ya. Begitu juga pada ayat waqul idqul nadkhulu ya hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum raghada wadkhulul baba sujada waqulu hittatun naghfir lakum khatayakum sanazidul muhsinin. Ini makomnya lagi takrim, lagi membaik-baiki. Tapi kalau di di Al-A'raf ayat semacam ini tapi penggunaannya beda semua. Wa idz qila lahum uskunu hadhil qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum wa qulu hittatun wadkhulul baba sujada naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin. Ini dalam sebuah kefasihan tingkat tinggi ini ya. Bagaimana bisa membuat fasih. Kalau soal perkata mungkin orang masih bisa, soal persusunan kata orang masih bisa, tapi sebuah topik ya dibuat fasih juga, ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala mustahil. Pantas kalau Al-Walid bin Mughirah mengatakan, wallahi laqad sami'tu anifan ma huwa min kalamil insi wal jin. Demi Allah, saya mendengar dari Muhammad itu sebuah ucapan, nggak mungkin manusia bisa, nggak mungkin jin bisa. Terakhir dia katakan wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih. Ya. Ini canggihnya luar biasa. Nggak bakal manusia bisa menandingi Al-Qur'an ini. Ya. Ya, begitulah dampak kalau Quran ini difahami secara fasahahnya, secara balaghahnya. Walaupun kata fasahah jarang disebut karena setiap kata yang memiliki balaghah pasti fasahah. Tapi kalau yang fasahah saja belum tentu balaghah. Al-Quran punya balaghah ya, sebagaimana diungkapkan di surat Al-An'am, qul falillahil hujjatul balighah. Penjelasan misalnya Al-Quran pada hakikatnya punya potensi balaghah yang kuat, yang bisa menembus, balaghah artinya nyampe ya, yang menembus hati manusia ya. Di surat Al-Qamar juga disebut hikmatum balighatun fama tughnin nudhur ya. Baik, insyaallah cukup untuk pengantar mempelajari balaghatul Quran yang insyaallah kita pelajari dari balaghatul kalimah fi ta'biril Qur'ani ya. Semoga bisa terfahami dengan baik, bahkan bisa berdampak tambahan keimanan insyaallah. Qulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.